Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi pada pemilihan calon pegawai negeri sipil di Indonesia. Namun pemirsa, pada akhir-akhir ini tercatat sebanyak 700 orang yang telah lulus sebagai CPNS telah memilih untuk mengundurkan diri. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dan spekulasi dan pertanyaan publik. Sebenarnya apa alasan pribadi, pertimbangan karirkah, dan persoalan formasi ataupun juga dengan lokasi penempatan seperti apa. Dan tentunya ini juga mencerminkan dinamika dari dunia kerja yang terbaru. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu dengan Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Golkar. Bapak, apa sebenarnya yang menjadi respon untuk hal-hal yang baru ini Pak, CPNS yang telah lulus tapi telah memilih untuk mengundurkan diri Pak? Ya, kami tadi telah menerima penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Su, dan kami termasuk mempertanyakan dan juga meminta klarifikasi dan penjelasan kaitannya dengan simpang siur atau latar belakang atau motif dari sekitar 701 atau 702 dosen aparatur sipil negara yang kemudian mengundurkan diri. Nah, ini 702 ini adalah calon dosen atau calon aparatur sipil negara yang diterima itu dalam rangka mengisi formasi yang kosong tersebut, meskipun sebenarnya sebelumnya dinyatakan tidak lulus dalam proses rekrutmen ASN. Nah, makanya kemudian kami minta penjelasan tadi apa yang kemudian melatar belakangi ke 700 orang tersebut mengundurkan diri gitu. Nah, ada beberapa alasan tadi, misalnya satu kaitannya dengan penempatan, yang kedua bahwa mereka yang lagi terikat kerja, terus ketiga izin keluarga, ada yang orang tua masih sakit, terus ya lain-lain jadi ada beberapa sebab tadi yang disampaikan oleh Kepala BKN kepada kami yang menjadi alasan kenapa kemudian ratusan orang tersebut mengundurkan diri. Tetapi yang pasti bahwa sebenarnya bukan karena sejak awal mereka lulus dalam formasi tersebut, tapi tidak lulus kemudian daripada formasinya kosong mereka ditempatkan. Misalnya tadi Kepala BKN mengambil contoh misalnya penerimaan dosen sosiologi di Universitas Jember, formasinya 2, sudah lulus dinyatakan 2, tapi pendaftarnya 4, jadi pendaftar 3 dan 4, nah daripada kosong diterima, kemudian sebagai ASN, kemudian misalnya ditempatkan di Universitas Haluoleo Kendari gitu. Jadi yang 3-4 ini daripada dosen sosiologi di sana misalnya kosong, itu menggunakan 3-4 ini karena yang di sana tidak ada pendaftarnya. Jadi sebenarnya mundurnya itu lebih kepada terkait dengan hal tersebut gitu. Berarti ini kan juga terkait dengan sistem optimalisasinya Kak, ya masuk-masukkan gitu. Lantas bagaimana DPR RI sendiri memandang dari evaluasi sistem ini Pak? Saya kira ini bagus diambil kebijakan optimalisasi ini, tinggal kemudian memang ke depan terkait dengan kebijakan optimalisasi ini ke depan memang bagusnya pertama disosialisasikan terlebih dahulu bahwa memang ada ruang untuk melakukan optimalisasi. Yang kedua memang harus dilakukan komunikasi terlebih awal, jadi opsi-opsi yang sebenarnya harus telah disampaikan terlebih dahulu. Kami sih berharap ke depan seperti itu supaya calon aparatur sipil negara yang mengikuti proses rekrutmen tidak kaget dengan proses penempatan itu, sehingga memang mereka sejak awal memiliki kesiapan untuk misalnya memang ditempatkan di mana saja gitu, dalam formasi apa saja, yang penting dalam kompetensi yang sama gitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Golkar, terkait dengan banyaknya para calon pegawai negeri sipil yang telah rela mengundurkan diri sebelum dilantik. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.